Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, asal kelas 11 MIPA 4, asal sekolah SMA Negeri 8 Luwu Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Minyak Bumi dan Dampak Pembakaran Bahan Bakar. Langsung saja. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat, pekat atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar. Kemudian yang berada di lapisan atas dari beberapa kerak bumi. Kemudian bagian D, proses terbentuknya minyak bumi, yaitu minyak bumi terbentuk dari beberapa lapukan sisa pembakaran organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad organik yang tertimbun dalam dasar lautan berdasarkan lumpur selama jutaan tahun. Kemudian, pengolahan minyak bumi. Minyak bumi tidak tepat dan konsumsi bahan bakar yang tidak terkendali, mengakibatkan Indonesia yang terlebih dahulu merupakan pengekspor, saat ini merupakan pengimpor minyak bumi. Berdasarkan penghitungan rasio, cadangan minyak bumi dapat diproduksi serta dikonsumsi minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi akan habis sekitar 2027. Oleh karena itu, pola perilaku konsumsi bahan bakar minyak bumi masyarakat di Indonesia perlu diubah. Kemudian bagian C, proses minyak bumi. Minyak bumi yang mentah diolah dengan cara memanaskan dan memisahkan senyawa hidrokarbon di dalamnya berdasarkan titik didih. Pemurnian disebut dengan distilasi atau penyulingan. Kemudian hasil distilasi ini apa saja yang dibuat dengan fraksi minyak bumi. Fraksi beragam sesuai dengan titik didihnya, yaitu 1 titik didih di bawah 20 derajat Celcius. Gas minyak bumi cair atau LPG. Umumnya gas ini digunakan untuk bahan bakar kompor masak. Gas ini tersusun terutama dari metaha CH4 dengan 1 atom karbon dan etana CH2H6 dengan 2 atom karbon. Kemudian 2 titik didih sekitar 70 derajat Celcius. Heftana cairan ini digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan mesin oktat tinggi dan polimer plastik yang terdiri dari cairan molekul hidrokarbon dengan 5-6 atom karbon. Kemudian 3 titik didih sekitar 120 derajat Celcius atau bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, biasanya mengandung bahan 4-12 atom karbon. Kemudian 4 titik didih sekitar 170 derajat Celcius. Frafsin digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat didih serta membuat aturan atau bahan bakar untuk pesawat terbang jet, terutama dari bahan bakar campuran dengan atom karbon dengan kiasan 8-16 atom. 5 titik didih sekitar 270 derajat Celcius digunakan untuk minyak bumi, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor yang mesin jenis engsel dengan susunan campuran senyawa hidrokarbon yang memiliki antara 10-22 derajat atom karbon. Kemudian 6 titik didih sekitar 400 derajat Celcius. Lumasa atau lubrikan digunakan untuk merawat dan melindungi mesin dari gesekan dan memiliki panjang rantai hidrokarbon dengan rata-rata 18-25 atom karbon. Kemudian 7 titik didih sekitar 600 derajat Celcius. Minyak bakar digunakan untuk bahan bakar kapal laut atau pabrik berupa campuran senyawa hidrokarbon dengan 20-27 atom karbon. Sisa-sisa senyawa minyak bumi yang mengendap menjadi aspal atau bitumen yang digunakan bahan bakar pembuat jalan raya. Adapun yang dimaksud dengan LPG, LNG, yaitu LPG adalah produk olahan dari minyak bumi, sedangkan LPG merupakan produk olahan dari gas alam. Perbedaan LPG dan LNG yaitu LPG memiliki massa yang lebih besar dibanding udara normal, sedangkan LNG memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan dengan. Kemudian lanjut ke bagian D, yaitu mesin dan bilangan oktan. Mesin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting, tersusun dari hidrokarbon
Rantai lurus merupakan C7 neptana sampai C2 sampai dengan C11. Bilangan oktan adalah bilangan menunjukkan beberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Manfaat dari angka oktan adalah untuk menentukan beberapa mudah dan atau sulitnya suatu bahan bakar menyala secara spontan saat mengalami ketukan atau tekanan pada mesin. Semakin tinggi angka oktan, maka semakin sulit suatu bahan terbakar sendiri saat terjadi ketukan atau tekanan. Angka oktan bisa ditingkatkan dengan menambahkan zat adiktif bensin, menambahkan TL, PB, CH2H5 4 pada mesin akan meningkatkan bilangan oktan mesin tersebut sehingga mesin murah, dapat digunakan dan aman untuk mesin, dan menambahkan timbal ini untuk mengubah PB dari bentuk padat menjadi gas pada mesin mengandung tel dibutuhkan etil bromida C2H5Br. Tel ditinggalkan karena pengguna tel zat adiktif pada bensin dapat mengakibatkan buruk bagi kehidupan. Tel mengalami logam berat PB yang terbakar lewat knalpot dan ceroboh pabrik. Jika terhirup dan masak ke tubuh, sebagian besar akan menimbulkan dalam tulang. Kemudian, dampak pembakaran bahan bakar. Dampak pembakaran bahan bakar minyak secara berlebihan yaitu dapat mengakibatkan 1. Pemanasan global, 2. Pencemaran air, 3. Pencemaran udara, 4. Mengganggu kesehatan, 5. Lahan tanah penipis, 6. Pengaruh iklim, dan 7. Hujan asap. Cara mengatasi dampak negatif pembakaran bahan bakar. Adapun cara mengatasi dampak bahan bakar negatif akibat pembakaran bahan bakar yaitu 1. Tidak mengeksploitasikan minyak secara berlebihan, 2. Melakukan gerakan penghijauan, 3. Memanfaatkan energi sumber alternatif lain yang sudah ada, 4. Menghemat pengguna bahan bakar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.